Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Pujianti dari Stikes Bakti Tuna Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan tablet. Evaluasi sediaan tablet meliputi keseragaman bobot tablet, kontrol ukuran tablet, kekerasan tablet, kontrol kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. Yang pertama, keseragaman bobot. Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Persyaratan ini digunakan untuk kesediaan mengandung suatu zat aktif dan sediaan mengandung dua atau lebih zat aktif. Lalu persyaratan keseragaman bobot dapat diterapkan pada produk kapsul lunak berisi cairan atau pada produk yang mengandung zat aktif 50 mg atau lebih yang merupakan 50% atau lebih dari bobot. Satuan sediaan persyaratan keseragaman bobot dapat diterapkan pada sediaan padat, termasuk sediaan padat steril, tanpa mengandung zat aktif atau inaktif, yang ditambahkan yang telah dibuat dari larutan asli dan dikeringkan dengan cara pembekuan dalam wadah air, dan pada etiket dicantumkan cara penyiapannya. Selanjutnya, keseragaman bobot ditimbang 20 tablet satu persatu, lalu catat hasilnya. Dihitung bobot rata-ratanya. Syarat tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari harga dalam kolom B. Perhitungan bobot tablet rata-rata 25 gram, penyimpangan persen dari bobot tablet rata-rata A 15 dan pada tablet B 30. Pada bobot 26 sampai 150 mg, pada bobot tablet rata-rata A 10 dan pada tablet B 20. Lalu pada bobot tablet 151 sampai 300 mg, penyimpanan persen dari bobot tablet A yaitu 7,5 dan pada tablet B 15, sedangkan bobot tablet kurang dari 300 mg pada tablet A yaitu 5 dan pada tablet B 10. merupakan penyimpangan dikali rata-rata. Lalu tablet yang bagus yaitu bobot antara rata-rata ditambah A dan rata-rata dikurangi A. Selanjutnya, ini merupakan contoh perhitungan dari jika rata-rata 20 tablet adalah 700, maka penyimpangan yang dihitung adalah simpangan A sama dengan 5% dan simpangan B yaitu 10%. Karena bobot tablet lebih dari 300 mg, maka perhitungannya yaitu simpangan A 700 dikali 5% sama dengan 35 mg. Lalu untuk simpangannya 700 dikurangi 35 nilainya 665, dan 700 ditambah 35 yaitu nilainya 735. Jadi berat yang baik antara 665 dan 735. Bobot yang telah dibuat dicek satu persatu beratnya, cocokkan dengan hasil simpangan. Begitupun untuk simpangan B sama dengan 100%. Lalu selanjutnya, kontrol ukuran tablet. 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester jangka sorong. Hitung harga putaran dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk diameter diukur 1 kali karena dicetakan maka diameter akan sama. Sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Diameter tablet yang baik adalah tidak lebih dari 3 kali rata-rata tinggi tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 rata-rata tinggi tablet. Lalu yang ketiga, kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet dapat didefinisikan
Sebagai uji kekuatan tablet, yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan, yang diukur dengan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu, serta dapat bertahan dari berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengempakan, dan transportasi. Alat yang biasa digunakan adalah harness tester. Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, kikisan, dan terjadi keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan, dan pemakaian. Kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekerasan tablet, diantaranya tekanan kompresi dan sifat bahan yang dikempa. Lalu kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pentabletan, maka akan meningkatkan kekerasan tablet. Pada umumnya, tablet yang keras memiliki waktu hancur yang lama, lebih sukar hancur, dan disolusi yang rendah, namun tidak selamanya demikian, tergantung dari jenis tablet tersebut. Lalu, kekerasan tablet. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada harness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0. Kemudian, skrup penekanan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Hitung harga putaran bandingkan dengan range persyaratan yang ditentukan. Yang pertama, 4-5 kg. Yang kedua, syarat kekerasan tablet menurut Ahmad Pudhol. Tablet umum 4-8 kg. Lalu tablet kunyah dan hipodemik 3 kg. Tablet hisap 7-14 dan tablet lepas lambat 10-20. Pada umumnya, tablet yang baik dinyatakan mempunyai kekerasan antara 4-10 kg. Namun hal ini tidak mutlak, artinya kekerasan tablet dapat lebih kecil dari 4 atau lebih tinggi dari 8. Kekerasan tablet kurang dari 4 masih dapat diterima, dengan syarat kerapuhannya tidak melebihi batas yang diterapkan, tetapi biasanya tablet yang tidak keras akan memiliki kerapuhan yang tinggi dan lebih sulit penanganannya pada saat pengemasan dan transportasi. Kekerasan tablet lebih besar dari 10 masih dapat diterima jika masih memenuhi persyaratan waktu hancur atau disintegrasi dan disolusi yang dipersyaratkan. Lalu berikutnya, kontrol kerapuhan tablet. 20 tablet dibebas debukan, lalu ditimbang sesama dan dimasukkan ke dalam preabilator. Lalu alat dijalankan selama 4 menit atau 100 kali putaran dalam 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat dan ditimbang. Lalu kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Bandingan dengan persyaratan yang ditentukan. Apabila kurang dari 0,8%, lalu 0,5% sampai 1%. Berikut ini merupakan priabilitas dan fleksibilitas. Priabilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada suatu ketinggian tertentu. Tujuannya untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap penggesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Yang harus diperhatikan dalam pengujian ini adalah jika dalam proses pengukuran
Variabilitas ada tablet yang pecah atau terbelah, maka tablet tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Jika hasil pengukuran meragukan atau bobot yang hilang terlalu besar, maka pengujian harus diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya, tentukan nilai rata-rata dari ketiga uji yang telah dilakukan. Fleksibilitas adalah parameter untuk menguji ketahanan tablet. Jika tablet mengalami gesekan antar tablet bobot yang hilang setelah pengujian variabilitas dan fleksibilitas tidak boleh lebih dari 1%. Variabilitas atau kerenyahan, yang pertama alat yang digunakan adalah variabilator. Caranya, ambil 20 tablet, bersihkan dari serbuk halus, timbang, lalu masukkan ke dalam alat uji, putar sebanyak 100 putaran, keluarkan tablet, bersihkan dari serbuk yang terlepas, lalu timbang kembali dan hitung persen variabilitasnya dengan rumus F sama dengan W0 dikurangi W1 per W0 dikali 100%, di mana F merupakan persen variabilitas, W0 merupakan bobot awal, W1 merupakan bobot setelah pengujian. Persyaratannya, nilai F dinyatakan baik jika kurang dari 1%, dan jika F lebih dari 1%, maka tablet dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan ataupun menambahkan kekerasan pada tablet tersebut. Waktu hancur. Waktu hancur merupakan waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur menjadi granul atau partikel penyusunnya yang mampu melewati skala nomor 10 yang terdapat di bagian bawah alat uji. Alat yang digunakan adalah disintegrasi tester yang berbentuk keranjang, mempunyai 6 tub plastik yang terbuka di bagian atas, sementara di bagian bawah dilapisi dengan ayakan ataupun skren dengan nomor 10 mesh. Faktor yang mempengaruhinya yaitu sifat-sifat granul, kekerasan, porositas tablet, dan daya serap granul. Penambahan tekanan pada waktu penabletan menyebabkan penurunan porositas dan menaikkan kekerasan tablet. Dengan bertambahnya kekerasan tablet akan menghambat penetrasi cairan ke dalam pori-pori tablet sehingga memperpanjang waktu hancur tablet, kecuali dinyatakan lain waktu hancur tablet bersalut tidak lebih dari 15 menit. Kontrol waktu hancur, 6 buah tablet dimasukkan ke dalam disintegration tester, setiap tabung diisi 1 tablet, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dengan temperatur sebesar 370 derajat Celcius. Jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat, lalu catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet. Bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet kurang, maka lakukan untuk 3 tablet kurang dari 15 menit. Disolusi. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi untuk sediaan tablet dan kapsul. Kecuali pada etiket yang dinyatakan bahwa tablet harus dikunyah, ada 2 jenis alat yang dapat digunakan untuk uji disolusi. Untuk uji disolusi tablet paracetamol digunakan 2 jenis dengan kecepatan 50 rpm selama 30 menit. Uji kesesuaian alat dilakukan pengujian masing-masing alat menggunakan 1 tablet kalibrator disolusi F1 jenis diintegrasi dan 1 tablet kalibrator disolusi F1 jenis bukan disintegrasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Berikut ini saya akan menampilkan contoh PPT, contoh video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Pujianti dari Stikas Bakti Tunasusada. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sediaan terhadap tablet.
Ketika memasuki laboratorium, pastikan sudah menggunakan jas lab yang baik. Juga gunakan masker supaya tidak menghirup bahan-bahan yang ada di laboratorium. Lalu gunakan handscoon. Kemudian gunakan hand cap sebagai penutup kepala. Kemudian gunakan alas kaki yang tertutup dengan rapat. Macam-macam evaluasi sediaan tablet. Tujuannya untuk menilai suatu kualitas obat, kemudian untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau interaksi antara penyusun obat tersebut. Yang pertama, uji sifat alir granul. Siapkan 100 gram massa granul, masukkan ke dalam corong, lalu biarkan granul mengalir dengan menekan tombol start. Granul memiliki sifat alir yang baik apabila setiap 100 gram massa granul waktunya tidak lebih dari 10 detik. Selanjutnya, uji kompresibilitas granul. Uji ini untuk meningkatkan kompresibilitas suatu granul. Yang pertama, 100 gram massa granul masukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Lalu jangan lupa diketuk-ketuk pada bagian pinggir gelas ukur. Lalu ukur volumenya dan catat sebagai P0. Setelah itu lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Di sini alat akan bergoyang-goyang. Kemudian ukur volumenya dan catat sebagai P1. Syaratnya, prosedur kerjanya P0 merupakan granul sebagai sebelum dimanfaatkan. Indeks kompresibilitasnya, rumusnya dapat dilihat pada tabel. Uji kompresibilitas granul yang baik atau excellent yaitu uji kompresibilitasnya kurang dari 10. Lalu uji kelembaban granul. Untuk mengetahui kelembaban suatu granul, yang pertama timbang granul sebanyak 5 gram. Kemudian tempatkan dalam wadah alat mostur. Nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian dapatkan persen kadar air yang stabil. Dan juga ditentukan sebagai nilai persen LOD atau loss on drying. Lalu uji keseragaman ukuran tablet. Yang pertama, geser rahang sejauh ukuran tablet. Kemudian kunci dan dapatkan scrap lock. Setelah itu membaca nilai jangka sorok dengan melihat garisnya sejajar antara skala Vernier dan juga skala Nonius. Lalu diameter yang baik adalah 4/3 hingga 3 kali tebal tablet. Lalu uji keseragaman bobot tablet dengan menggunakan neraca digital. Uji ini dilakukan untuk mengetahui keragaman suatu tablet, yang mana jika suatu tablet memiliki keragaman bobot yang sama, diharapkan tablet tersebut memiliki kandungan zat aktif yang sama juga, sehingga efek terapi pun akan dicapai dengan baik. Yang pertama, kita terlebih dahulu menter pada timbangan. Siapkan 10 tablet, kemudian timbang dan juga catat bobot tablet tersebut. Kemudian timbang masing-masing tablet dan hitung bobot tiap tablet. Setelah itu hitung persentase penyimpangan bobot tablet dengan rumus. Dapat dilihat pada tabel, ini merupakan rumus dari uji keragaman bobot. Tabel penyimpangan bobot rata-rata. Ini dapat dilihat ya pada tabel.
Lalu selanjutnya uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet ini bertujuan untuk menstabilkan fisik atau suatu tablet. Ambil 10 tablet, kemudian lakukan uji kekerasan menggunakan harness tester. Setelah itu catat hasil kekerasan tablet yang didapatkan. Tablet yang baik adalah 4-8 kg untuk tablet non salut, kemudian kurang dari 3 kg untuk tablet kunyah, dan juga 10-20 kg untuk tablet salut,